kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini adalah perang Hamas melawan Israel. Saya mengatakan salah satu indikator bahwa ini naik tingkat dari sisi eskalasi, yaitu apakah akan ada serangan darat atau tidak. Kita bisa mengatakan sekarang ini bahwa tidak ada satu keputusan gencatan senjata yang mengikat. Dan karena itu perang ini akan berlanjut. Ya kan? Apa yang akan dilakukan oleh Israel jika serangan daratnya yang sekarang ini terbatas gagal dan terus gagal? Nah, ini reaksi Israel atas kegagalan demi kegagalan serangan darat ini nanti salah satu yang akan menentukan apakah ini akan berkembang menjadi perang kawasan atau tidak. Erdogan sudah memberikan pernyataan yang luar biasa kerasnya bahwa Hamas bukan organisasi teroris. Hamas adalah organisasi kemerdekaan, gerakan perlawanan. Dan karena itu dia sah secara legal. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Kembali bersama saya TB Deddy Miing Gumelar dalam Anies Mata Menjawab di episode yang ke-19. Sahabat Gelora, saya berdoa selalu untuk Anda semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang setelah kita dalam 2 minggu ini disibukkan dengan hiruk pikuk tentang capres dan cawapres yang begitu menyita perhatian, menyita waktu dan kesibukan kita. Sekarang alhamdulillah sudah selesai karena semua koalisi sudah punya capres dan cawapres. Kita kembali layangkan pikiran kita, hati kita, empati kita pada peristiwa dunia yang sangat memilukan dan mengerikan itu, perang di Palestina. Nah, topik bahasan kali ini kita akan mengambil tajuk Palestina di ambang perang. Bisa disebut perang Arab Israel mungkin, tapi juga Turki juga ikut terlibat. Apa juga mungkin juga bisa bergerak menjadi perang kawasan, atau bahkan mungkin kita bisa menyebutnya sebuah perang global. Sebab apa? Sudah 23 hari, di minggu keempat belum ada tanda-tanda selesai. Di sidang Majelis Umum PBB sudah disidangkan. Kemudian di Dewan Keamanan PBB demikian juga perhelatan. Hampir mayoritas anggota semuanya menyetujui untuk gencatan senjata. Namun kedua belah pihak belum menemukan titik temu yang sesuai. Nah, untuk bisa membahas ini lebih jelas lagi dalam Anies Mata Menjawab ini, paling tidak sudah puluhan kota di dunia ini melakukan demo. Bahkan justru orang-orang yang bangsa-bangsa yang terdekat dengan Israel ini juga mendemo. Amerika, kemudian Eropa, Italia, kemudian Prancis, dan lain-lain. Saya kira kita saksikan di media setiap saat. Dan sikap Indonesia pun jelas gitu ya. Nah, hari ini saya akan bertanya kepada Pak Anies Mata. Kira-kira bagaimana sih perkembangan ke depannya? Lalu solusinya seperti apa dari sikap Indonesia? Assalamualaikum Pak Anies Mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Sehat ya? Alhamdulillah. Wajah-wajah lelahnya masih kelihatan. Karena perhelatan 2 minggu yang lalu. 2 minggu terakhir. Saya lihat di televisi kan Pak Anies sibuk terus ke sana kemari. Sama HUT kita kemarin, ya, milad ya. Kebetulan saya ingin menyampaikan buat semua keluarga besar Partai Gelora seluruh Indonesia, selamat ulang tahun yang keempat, dan puncaknya ulang tahun Partai Gelora itu akan diadakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, tanggal 5 November. Ayo berduyun-duyun datang ke Balikpapan. Terserah bagaimana caranya, yang penting kita kumpul di Balikpapan. Ya Pak Anies, semoga sehat selalu. Ini apa namanya yang saya sampaikan tadi, dan keprihatinan kita, korban saja sudah begitu banyak memakan korban mati syahid di Palestina, di jalur Gaza ini. Jadi kita lihat di catatan yang dilansir di sidang PBB itu sampai 8.000 orang dengan mayoritas adalah anak-anak. Kemudian juga usia-usia lanjut dan para perempuan. Bahkan 20.000 terluka. Dan masih banyak anak-anak yang tertimbun reruntuhan yang belum keangkat. Ini kan sebuah peristiwa bukan hanya mengerikan, tapi batin kita atas nama kemanusiaan, bukan persoalan agama ataupun persoalan negara, tapi ini kan manusia. Saya kira semuanya terusik. Bahkan bangsa-bangsa yang terdekat dengan Israel sekalipun, bahkan orang Israel pun menuntut mendemo pemerintahannya sendiri. Nah, ini pertanyaan saya, ini perang akan sampai kapan sih? Lalu apakah memungkinkan ada indikasi terus berjalan eskalasinya ini sampai memicu pada perang kawasan tadi atau perang global tadi?
Terima kasih Pak Meing. Saya ingin menyapa dulu seluruh sahabat Gelora dan siapapun yang menonton acara Anies Mata Menjawab ini ya. Salam Gelora dulu. Semangat Indonesia. Saudara sekalian dan Bang Meing. Pertama-tama saya ingin kita mengucapkan belasungkawa yang paling dalam betul ya. Karena jumlah korban di Palestina ini makin hari makin bertambah. Setiap hari berubah. Setiap hari jumlahnya. Ratusan orang meninggal. Kalau sekarang kita menyebutkan angka 8.000 yang lebih yang sudah syahid. Karena sekarang orang mulai menghitung menit ya. Betul. Tiap beberapa menit ada yang meninggal. Dari 8.000 ini 3.000 lebih anak-anak, mungkin 3.500-an. Ada 2.000 lebih perempuan dan orang tua. Dan selain itu ada 20.000 lebih lagi yang luka-luka ya. Bahkan rumah sakit yang dibom. Dan kemarin kita mendengarkan bahwa rumah sakit Indonesia tidak kena bom tapi sekitarnya ya yang dibom di Gaza ya. Jadi setelah 23 hari perang ini berlangsung sampai sekarang tidak ada tanda-tanda deeskalasi, tidak ada tanda-tanda akan mereda. Dan kita juga melihat bahkan serangan darat sudah dimulai beberapa hari yang lalu oleh Israel. Ya. Tapi bersamaan dengan jumlah korban yang meninggal ini kita juga melihat ada keterlibatan internasional, dunia internasional yang luar biasa dalam proses perang ini. Yang pertama kita lihat tingkat dukungan kepada cita-cita kemerdekaan Palestina ini luar biasa besarnya sekarang. Ada demonstrasi di puluhan negara di seluruh dunia dan yang lebih menarik demonstrasi ini diikuti paling banyak justru di negara-negara Eropa, di banyak kota di Amerika Serikat, tentu saja di dunia Islam ya, apalagi yang terbesar bahkan yang kita tahu Erdogan juga turun sendiri memimpin demonstrasinya di Istanbul. Pak Anwar Ibrahim juga setahu saya di Malaysia turun. Dan yang menarik adalah banyak komunitas Yahudi non-Zionis. Yahudi non-Zionis. Ya biasanya kita bisa bedakan kalau yang Zionis itu yang pro adanya negara Israel ya. Jadi mereka yang ikut menggagas mendirikan negara Israel, artinya bahwa orang Yahudi perlu punya negara, itu Zionis. Nah yang ini yang non-Zionis ini Yahudi aja, tidak harus punya negara, mereka harus menjadi diaspora. Gitu ya. Nah mereka ini sekarang semuanya yang ikut mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan kemarin kita lihat di New York itu stasiun kereta api sentralnya ya. Pusatnya itu ditutup sementara sambil orang memberikan dukungan kepada Palestina. Dewan Keamanan juga bersidang untuk mengusulkan gencatan senjata, tapi ditolak oleh Amerika. Walaupun ketika dibawa ke sidang umum didukung oleh mayoritas negara di sidang umum, termasuk diantaranya Indonesia. Karena itu dalam kesempatan ini juga saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Presiden Jokowi yang telah menjelaskan sikap Indonesia yang sangat tegas. Juga kepada Ibu Menlu kita, Ibu Retno yang telah bersikap sangat tegas di Dewan Keamanan maupun di sidang umum ya. PBB. Jadi secara umum sikap Indonesia ini jelas. Juga kita mengapresiasi demo-demo yang sudah berkali-kali terjadi di Indonesia di Jakarta dan di kota-kota lain. Jakarta dan di beberapa kota lain. Yang terakhir hari Sabtu kemarin ya. Hari Sabtu kemarin, alhamdulillah istri saya, anak-anak saya, cucu saya semuanya turun. Dan kita turun berbaur semuanya memberikan dukungan kepada Palestina. Nah sekarang dari perkembangan perang di Palestina ini, saya ingin menjelaskan beberapa poin. Kalau kita membaca arahnya perkembangannya kemana. Yang pertama, kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini adalah perang Hamas melawan Israel. Walaupun yang mengawalinya kan Hamas. Iya.
Bahkan kita sekarang tidak bisa mengatakan ini adalah perang Palestina lawan Israel. Sekarang dia sudah menjadi perang yang lebih dari sekedar perang Palestina melawan Israel. Tapi dia belum sampai kepada tingkat menjadi perang kawasan. Tapi indikasi ke situ sudah. Cuma gejala menuju perang kawasannya satu persatu mulai muncul. Belum semua gejala yang diperlukan untuk sampai pada tingkat perang kawasan. Saya juga tidak ingin menyebut istilah perang Arab Israel ya, karena memorinya memori kalah soalnya. Iya kan? Jadi saya lebih suka menggunakan istilah perang kawasan karena kalau Turki terlibat mereka tidak mau disebut Arab. Kalau Iran terlibat mereka Persia gitu kan. Dan tentu Pak Ketum dari pihak sana pun kita tidak bisa hanya perang Israel karena Amerika juga terlibat dalam Israel. Jadi lebih bagus kita dukungan Iran secara real kepada Palestina. Kita kepada Hamas perang kawasan gitu ya. Saya lebih suka menggunakan istilah itu. Perang kawasan disebabkan karena dia mengacu kepada satu sisi geografi di orang-orang yang terlibat, dan yang kedua skala intensitasnya ya. Nah jadi sekali lagi sekarang dia bukan lagi perang Hamas melawan Israel, bukan juga perang Palestina melawan Israel. Sudah lebih dari itu, tapi belum sampai pada tingkat perang kawasan, ya kan? Di sesi yang lalu, waktu kita membahas kemana arah perang ini, saya mengatakan salah satu indikator bahwa ini naik tingkat dari sisi eskalasi, yaitu apakah akan ada serangan darat atau tidak. Nah, sekarang kenyataannya sudah ada serangan darat, tapi terbatas. Ya kan? Hampir semua media mengatakan itu hampir gagal karena ada banyak sekali korban dari pihak Israel di beberapa titik yang mereka masuk secara terbatas itu. Kalau lihat gambar sih memang lagi ditungguin tuh. Memang ditungguin. Sama Hamas lagi diintip. Lu masuk, wah, gua pukul nih. Jadi memang ditungguin, dan baik yang masuk lewat darat di sebelah utara. Maupun yang masuk dari darat di perbatasan selatan ya. Gaza lebih ke Rafah ya, ke Mesir wilayahnya, masuk lewat laut, itu juga dicegat oleh pasukan Hamas di situ. Tapi kalau kita melihat kan ini dengan tingkat intensitas yang berbeda, Hizbullah di Lebanon juga terlibat, Jamaah Islamiyah di Lebanon juga terlibat. Dan sedikit banyak kawasan di West Bank ini juga terlibat. Dan kalau kita lihat ya, serangan kepada basis militer Amerika di Syria dan di Irak sudah mulai ada, dan juga serangan balik Amerika kepada basis-basis yang diduga sebagai basis proksi Iran di Syria, itu juga diserang oleh Amerika. Artinya dia sudah naik kelas di atas perang Palestina, tapi belum menjadi perang kawasan. Sebentar, Pak Anies, saya motong. Tadi yang Pak Anies katakan dukungan-dukungan itu kan keterlibatan. Sementara kalau kita tarik lagi kepada sidang PBB dan termasuk Dewan Keamanan PBB kan pada dasarnya mayoritas mengusulkan untuk gencatan senjata berhenti agar tidak memakan korban lebih banyak. Tetapi apakah dengan keterlibatan mereka seperti Iran, Turki dan negara-negara lain ini akan justru mendorong eskalasi makin tinggi? Atau justru menggagalkan gencatan senjata itu? Sekarang kita mesti melihat bahwa usulan gencatan senjata ini kan ditolak di Dewan Keamanan. Ditolak oleh Amerika kan. Kalau sidang umum PBB kan sifatnya tidak mengikat. Tidak mengikat. Ya. Tapi Arab Summit yang dilakukan di Kairo itu juga gagal untuk mengusulkan gencatan senjata. Gagal semuanya itu. Artinya kita bisa mengatakan sekarang ini bahwa tidak ada satu keputusan gencatan senjata yang mengikat. Dan karena itu perang ini akan berlanjut. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita mau membaca tanda-tanda bagaimana ini akan menjadi perang kawasan. Kan dia sudah naik kelas seperti yang saya katakan di atas perang Palestina, tapi belum sampai ke perang kawasan. Nah, yang pertama kita akan melihat nanti bagaimana kelanjutan dari serangan darat ini. Yang terlihat sekarang ini adalah bahwa serangan darat ini dilakukan secara terbatas oleh Israel,
tampaknya mereka tidak berani melakukan serangan darat secara sporadis. Tetapi mereka melakukan intensitas yang tinggi dari serangan udara. Ya. Jadi ini seperti pengalaman Amerika dalam perang Yugoslavia tahun 94 ya. Waktu mereka memberikan serangan udara yang luar biasa atas nama NATO ke Serbia. Dan seluruh wilayah yang dulu disebut sebagai Yugoslavia ketika Bosnia dan nanti Kosovo ingin memisahkan diri. Jadi Yugoslavia mau dipecahin ya. Jadi serangan udaranya luar biasa intensitasnya, dan ini juga yang terjadi di Gaza sekarang. Serangan udara sampai Gaza ini menjadi kota hantu, tidak layak huni. Infrastruktur semuanya rusak. Infrastrukturnya seluruhnya hancur. Listrik, air, semuanya, gas, kemudian rumah sakit. Dengan harapan bahwa ada dua target yang ditarget oleh Israel di sini dari pola serangan seperti ini. Target yang pertama adalah membuat masyarakat sipil ini menderita sebesar-besarnya, dan karena mereka menderita, harapannya adalah mereka keluar dari Gaza, jadi berimigrasi ke mengosongkan kawasan, mengosongkan Gaza, berimigrasi ke Mesir, itu ya, seperti yang diminta oleh Israel sebelumnya. Atau kalau mereka tidak mau, seperti yang sudah dinyatakan oleh warga Gaza, mereka tidak akan keluar dari Gaza. Mereka protes kepada Hamas, menekan, ya kan? Tapi dua-dua target ini kan tidak tercapai artinya target hasil perang outputnya. Kalau masyarakat menderita, korban mati dan seterusnya, ini tercapai. Tapi outputnya kan bukan itu pada akhirnya. Outputnya adalah dia ingin mengosongkan kawasan itu tidak tercapai. Yang kedua, ingin penderitaan sipil ini ingin dijadikan sebagai alat untuk menekan Hamas. Ternyata ini tidak tercapai. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Israel jika serangan daratnya yang sekarang ini terbatas gagal dan terus gagal? Nah, ini reaksi Israel atas kegagalan demi kegagalan serangan darat ini nanti salah satu yang akan menentukan apakah ini akan berkembang menjadi perang kawasan atau tidak. Atau mungkin dia capek sendiri. Ya, sebab bisa jadi begini. Ya. Kalau serangan darat ini gagal terus, Netanyahu di dalam negeri akan mengalami penolakan. Sekarang pun sudah ada problem internal itu ya. Sekarang kan dia di demo terus kan. Betul. Karena musuhnya di dalam kan ini banyak. Iya. Iya kan? Jadi Netanyahu sebagai pimpinan dia ada dua musuh kan. Iya. Ada musuh di dalam dan ada luar. musuh di luar. Jadi kekalahan pada peristiwa 7 Oktober itu hanya ada satu yang bisa membuat Netanyahu itu punya muka di depan dunia dan juga khususnya di depan warganya, yaitu menghancurkan Hamas. Ya. Dan ini target yang tidak bisa dicapai oleh Netanyahu sampai saat ini. Tidak bisa. Dan di masa yang akan datang, insya Allah dia nggak akan bisa mencapai target ini. Menghancurkan Hamas, ini target yang tidak akan bisa dicapai. Nah sekarang yang paling mungkin kan dalam waktu dekat adalah kalau ada menukar tawanan. Iya kan? Ada 6.000 orang Palestina yang ada di penjara Israel dijadikan sebagai bayaran atas tawanan beberapa ratus yang ada di Hamas itu. Itu mungkin bisa meredakan eskalasi ini. Tapi kan sekarang kalau menurut Hamas bahwa ini Netanyahu tidak mau. Dia masih berusaha melakukan tekanan demi tekanan ke situ. Tapi kalau tujuannya menghancurkan Hamas, ini tidak bisa. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Israel nanti Netanyahu itu adalah mencoba mencari satu bentuk aksi yang bisa membuatnya disebut menang. Image aja, citra. Suruh bikin film Rambo. Jadi image aja bahwa dia adalah menangnya sedikit gitu ya. Iya kan? Kayak Amerika di Vietnam kan bikin film Rambo seolah-olah menang. Kalau sekarang misalnya 6.000 orang Palestina yang ada di Israel ini diserahkan, dibebaskan kembali di pertukaran tawanan, kan artinya Hamas menang. Iya kan? Dan itu kan yang mereka tidak mau. Iya kan? 6.000 orang. 6.000 orang kan. Cuma 200-an orang atau 250 yang ada di Hamas. Itu kan 200. Nah, dengan kurs yang sama. Jadi ini kemenangan yang luar biasa bagi Hamas kan? Luar biasa. Ini yang sekarang masih menjadi ganjalan terbesar bagi psikologi Netanyahu. Di samping itu ada masalah lain. Soal kalau damai dia masuk penjara.
Jadi dia pun ini ada sekarang di tengah keraguan yang luar biasa. Nah, ini satu indikator apa reaksi Israel terhadap kegagalannya dalam serangan darat. Ini nanti yang menentukan. Yang kedua, kan kita melihat sekarang ini ada perubahan sikap yang sangat mendasar di pihak Turki. Iya kan? Erdogan sudah memberikan pernyataan yang luar biasa kerasnya bahwa Hamas bukan organisasi teroris. Hamas adalah organisasi kemerdekaan, gerakan perlawanan. Ya. Dan karena itu dia sah secara legal. Dia juga sudah dan ada kemungkinan pemutusan hubungan diplomatik karena Israel sudah menarik semua diplomatnya, walaupun alasan menariknya alasan keamanan ya. Dari Turki. Bahkan sekarang Erdogan mendapatkan tekanan yang sangat kuat dari rakyatnya sendiri untuk mulai mengirim tentara. Dan Erdogan sudah mengatakan bahwa keterlibatan militer mereka di Nagorno-Karabakh, di konflik dengan antara Armenia dengan Azerbaijan, dan keterlibatan tentara Turki di Libya bisa saja terjadi juga di Gaza. Karena Erdogan juga mengatakan bahwa Gaza adalah bagian dari Turki. Ya kalau dia berbicara dalam perspektif Ottoman dulu, memang itu bagian dari Ottoman dulu kan. Iya kan? Nah, jadi kita sudah melihat bahwa ada negara seperti Turki yang sudah mengubah jadi posisi diplomatiknya secara sangat drastis sekali, di luar dari Iran yang dari awal memang sudah sangat keras itu ya. Jadi dari sikap Turki itu juga memberikan pengaruh banyak ya terhadap sangat besar pengaruh, eskalasi itu. Sangat besar pengaruhnya kepada eskalasi itu. Perang kawasan Nah, itu. sekarang kita melihat juga perubahan sikap yang terjadi di Arab Saudi karena dia sudah memutus semua upaya damai dengan Israel kan. Sekarang sebenarnya yang kita lihat ini adalah tinggal apakah dari perubahan sikap negara di kawasan ini, kalau Hizbullah kan memang sudah terlibat nih, walaupun intensitasnya masih skalanya belum terlalu besar, tapi sudah terlibat. Dan menurut saya kalau sekedar Hizbullah mungkin belum cukup nanti untuk disebut sebagai perang kawasan ya, belum cukup. Sebab nanti di sini ada Syria, dan di situ ada basis militer Rusia. Betul. Kemudian nanti ada Iran, ya kan? Nah, jadi indikator lain nanti akan menunjukkan bahwa ini akan berkembang menjadi perang kawasan itu satu. Jika ada serangan yang intensif kepada basis-basis militer Amerika di kawasan itu. Kan titik ininya kan banyak sekali ya. Basis-basis militer Amerika di sekitar yang mengepung Iran itu terlalu banyak. Gitu ya. Sekarang negara-negara Arab sudah mulai menekan pangkalan-pangkalan. Nah, sekarang Amerika. Kan ini apakah akan ada serangan kepada basis-basis militer ini? So, ini bisa memicu. Ini salah satu pemicunya menjadi perang kawasan. Yang kedua, apakah kalau jumlah korban terus naik, intensitas serangan udaranya naik, ini jumlah korbannya terus naik, dan tekanan rakyat di Iran, di Timur Tengah lah secara umum kepada pemerintahnya mereka ini, misalnya memaksa Iran untuk terlibat secara langsung. Tapi kalau semuanya negara-negara yang disebut tadi adalah melakukan tekanan, tapi battleground-nya tetap ada di Gaza itu. Battleground-nya ada di situ, tapi begitu dia meluas, ya semua kawasan jadi battleground. Sebab kenapa? Karena di Syria ada pangkalan militer Rusia. Tapi kan di situ juga ada pangkalan militer Amerika. Di Irak ada pangkalan militer Amerika, ya kan? Jadi begitu dia menjadi perang kawasan, ini akan menjadi wilayah yang jauh lebih kacau daripada yang sekarang terjadi di Ukraina. Dan karena itu begitu kita bicara tentang potensi perang kawasan di situ, kita juga mesti bicara jangan-jangan perang dunia ketiga nanti meleduknya dari situ. Karena kalau kita tarik lagi garisnya itu kan kesannya memang yang perang Amerika lagi sama Rusia gitu. Memang kalau kita melihat bahwa secara otomatis ini akan menjadi battleground, jadi atau sebutlah dia playgroundnya negara superpower ini kembali itu. Karena Rusia juga pasti diuntungkan dalam situasi ini karena itu memecah konsentrasi Amerika dari Ukraina. Ya kan? Cina diuntungkan dari situasi ini karena Cina juga mesti berpikir bahwa sekarang Amerika sibuk di Timur Tengah, masih punya pikiran untuk ke Taiwan. Betul. Iya kan? Kemarin militer Taiwan itu sudah membentuk semacam desk dia untuk membuat kajian atas kemampuan militer Hamas.
Mereka berpikir juga, kita kan negara kecil Taiwan ini, kalau mau perang sama Cina. Mesti belajar dari Hamas itu. Pemerintah Taiwan ini sudah menunjuk tim di militernya untuk mempelajari di mana sisi keunggulan Hamas itu. Jadi kalau kita melihat Rusia dan Cina di sini dapat keuntungan dari situasi ini. Walaupun Cina belum memperlihatkan sikapnya seperti negara lainnya. Dia tegas dalam hal ini meminta juga gencatan senjata, ya kan, atas nama kemanusiaan dan juga atas nama keamanan. Dia tegas di situ gitu loh. Tapi kan sebenarnya kepentingan Cina di situ karena dia kan punya perjanjian yang besar dari sisi energi dengan Iran, juga dengan Saudi, itu kan besar sekali, ya kan? Walaupun menurut saya secara strategi, jika terjadi perang di kawasan itu dan jalur laut untuk mensuplai energi buat Cina itu tertutup, dia masih punya substitusi dari Rusia, iya kan? Karena dia punya jalur darat dengan Rusia, masih ada di situ. Tapi ini indikatornya tadi yang kita baca ya. Jadi saya tegaskan bahwa jika ada serangan ke basis-basis militer Amerika, ini salah satu indikator dia akan menjadi perang kawasan. Jika Iran terlibat atau Turki misalnya disebabkan oleh tekanan yang sangat kuat dari rakyatnya untuk mengirim militernya, pasukannya, itu juga bisa menjadi pemicu yang lainnya. Indikatornya, iya kan? Yang ketiga, jika ada tekanan ke Mesir oleh Amerika misalnya untuk membuka jalan perbatasan di Rafah, supaya memobilisasi migrasi besar-besaran orang dari Gaza keluar situ, itu akan menjadi salah satu pertanda. Karena ini buruk bagi Mesir, bagi keamanan Mesir sendiri. Iya kan? Karena ada imigrasi. Karena ada imigrasi itu dan masalahnya kontrol keamanannya. Persis. Susah dikontrol di situ. Kalau imigrannya udah ke situ, kan organisasi perlawanan berarti ada di situ semuanya kan. Betul. Berarti batas antara Mesir dengan Palestina hilang. Iya kan? Kalau hilang sekedar gurun Sinai seperti itu, tidak ada yang bisa mengendalikan. Iya kan? Dan akhirnya Mesir terlibat secara langsung. Sekarang misalnya kan begini, orang-orang di Rusia sekarang, republik-republik Islam di Rusia sekarang kan semuanya sudah, walaupun ini masih media, katakanlah gimmick lah, tetapi ini bisa berpengaruh. Kirim kami ke Palestina untuk perang itu. Jadi dari sisi potensi Palestina menggalang mujahidin dari seluruh dunia untuk terlibat di situ, itu besar. Indonesia belum ada ya? Hah? Indonesia kita belum tahu. Tapi begitu itu dibuka, saya yakin itu akan indikator dengan mudah itu akan terjadi. Gitu ya. Cuma kita kembali kepada persoalan. Jadi ini indikator-indikator nanti yang kita baca. Apakah ada serangan kepada basis-basis militer Amerika? Apakah Iran akan terlibat lebih jauh atau Turki misalnya lebih jauh? Apakah perbatasan Rafah itu tiba-tiba jebol? Orang berimigrasi masuk ke Palestina, ke Mesir dan sebaliknya orang juga bisa masuk ke situ tanpa batas. Nah, ini sebenarnya faktor-faktor nanti yang kita bisa lihat sebagai faktor pemicunya ke depan itu. Baik, Pak Ketum, tadi kita indikator memungkinkan memicu perang kawasan sudah jelas dijelaskan tadi. Sekarang sikap Indonesia, walaupun Pak Presiden sudah menyampaikan sikapnya dalam pidatonya, kemudian juga Menteri Luar Negeri kita secara humanis menyampaikan bukannya sebagai Menteri Luar Negeri, tapi sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai kira-kira sikap Indonesia yang konkret bisa seperti apa? Indonesia perlu melakukan 3 hal. Yang pertama itu adalah langkah diplomatik. Saya mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membentuk tim special envoy untuk perdamaian di Palestina. Tugas dari tim ini adalah melakukan semua langkah diplomatik yang mungkin untuk melakukan gencatan senjata. Yang kedua, memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza, warga Palestina di Gaza, yang sumbernya dari APBN kita. Artinya pemerintah sebagai pemerintah ini sekarang punya kewajiban. Bukan hanya sumbangan dari rakyat, seperti biasa. Jadi kan kita tuh punya rumah sakit di situ kan. Betul. Pemerintah bisa memberikan bantuan alat kesehatan, bantuan makanan sekarang ini. Apapun bantuan yang mendesak sekarang ini, pemerintah perlu mengeluarkan koceknya dari APBN untuk itu. Di APBN kan? Iya. Yang ketiga, pemerintah perlu juga memfasilitasi 2 hal. 1, seluruh aksi-aksi solidaritas Palestina di Indonesia kita dorong supaya makin lama makin besar. Iya kan? Karena Indonesia ini negara yang paling ditunggu-tunggu memberikan sikap yang paling besar itu, yang paling kuat
Dukungan demo-demo yang kita lakukan di sini itu adalah dukungan moral yang sangat besar bagi masyarakat di Palestina. Dan dari sisi polisi kita perlu memberikan pengamanan untuk semua demo-demo yang besar itu ya. Sebagai negara kalau perlu seperti Erdogan, ya, presiden pun ikut juga demo bersama masyarakat ya. betul. Apalagi capres-capres ini. Kita undang aja semua capres turun demo. Betul. Untuk memberikan dukungan kepada Palestina kan. Jangan nyampein visi misi dulu, bicara soal Palestina dulu. Jadi Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Prabowo, Ganjar, Pak Mahfud, ini turun semuanya demo rame-rame memberikan dukungan. Tuh Erdogan aja presiden turun kok gitu. Anwar Ibrahim juga turun kok gitu ya. Malaysia juga memberikan bantuan negaranya kok kayak gitu tuh. Nah, yang ketiga ya fasilitas yang kedua yang diperlukan ini adalah pemerintah dalam hal ini melalui Kemenlu perlu memfasilitasi bantuan masyarakat ini supaya bisa benar-benar sampai ke sana gitu loh. Jadi perlu ada semacam forum ya, masyarakat yang ingin memberikan bantuan melalui berbagai macam organisasi di Indonesia perlu difasilitasi untuk memberikan bantuan ke Palestina oleh pemerintah. Terutama karena situasi keamanan sekarang pasti sensitif, maka cover pemerintah ini menjadi penting itu. Karena kenati pun ada bantuan itu kan juga tidak mudah masuknya ke Palestina itu. Baik, terima kasih Pak Anies. Sobat Gelora, begitu gampangnya Pak Anies memberikan satu paparan atau satu jawaban di Anies Mata Menjawab ini. Indikator-indikator jelas dukungan-dukungan dari negara-negara yang berpihak kepada Palestina, terutama perdamaian dalam hal ini. Atas nama kemanusiaan saya kira sudah jelas. Kemungkinan juga tadi dari berbagai variabel dan indikator yang memungkinkan memicunya perang kawasan, ini juga sudah nyata terlihat. Terlepas dari soal sikap Indonesia yang akan yang Pak Anies tadi sudah sampaikan, ini saya kira pengaruh tekanan-tekanan itu akan jauh lebih kuat dari hanya sikap himbauan. Nah, untuk itu saya kira kesimpulan dari kita hanya berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kekuatan, dan para mujahid yang mati syahid kita doakan diterima oleh Allah di sorganya, dan paling tidak kita sebagai negara yang berpenduduk Islam terbesar tetap terus melakukan tekanan agar Palestina menjadi negara yang merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Semangat Indonesia.